Kayak gue tadi denger orang Apa drum setnya Dedenoy dimasukin ke drum Alesis Strike Pro ini ya? Fiturnya mirip-mirip kayak Roland TD50. Harganya, jangan kaget ya. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini, gue sudah duduk di sebuah drum elektrik yang sangat-sangat mewah. Sekali lagi, sangat-sangat mewah. Ini dia drum elektrik Alesis Strike Pro Special Edition. Gue udah gak sabar pengen bagiin pengalaman gue duduk di drum ini sama teman-teman semuanya. Oke, brand Alesis ini emang lebih populer dengan keyboard-keyboardannya ya. Kayak synthesizer lah, terus habis itu ada beberapa MIDI controller, sound card untuk alat perekam, recording. Tapi Alesis juga ternyata punya drum elektrik dari berbagai macam seri ya. Ada yang seri low sampai yang high-end-nya. Yang gue dudukin ini adalah salah satu seri yang high-end. Jadi ini adalah seri tertinggi. Di atas ini udah nggak ada lagi. Kalau kita lihat sih emang konfigurasinya mewah banget. Ini nggak seperti drum elektrik pada umumnya. Ukuran-ukurannya pun hampir menyerupai drum akustik ya. Jadi otomatis kalau mainin drum elektrik Alesis Strike Pro ini, rasanya emang kayak mainin drum akustik karena motionnya tuh lebar banget. Nah, set standar drum ini ada 4 simbal. 3 crash, 1, 2, 3, sama 1 ride. Terus ada 1 hi-hat di sini. Terus di sini ada tom-tom 2. Terus ada floor tom 2, ada snare 1, dan kick 1. Gue kurang tahu persis ukurannya ya. Tapi yang jelas ini ukurannya gede-gede semuanya nih. Jadi sekali lagi, kalau lu main di drum ini, itu rasanya kayak main drum akustik. Karena motionnya tuh luwes banget. Nggak kayak drum elektrik pada umumnya ya. Kan padnya kecil-kecil. Jadi kalau padnya semakin kecil ya, semakin kecil juga motion kita bermain gitu. Kalau padnya semakin besar juga tuh motion kita buat main gitu. Tampilan drum elektrik kayak gini tuh mengingatkan gue sama drum elektrik Roland yang dipakai J. Weinberg. Gue lupa itu serinya apa, tapi yang dipakai J. Weinberg lah kita ingatnya. Secara tampilan emang harus diakui ini gagah banget. Warnanya merah, terus ada glitter-glitternya gitu. Kalau di panggung kena lighting, bikin tambah seksi lah ya, glitter-glitternya ini. Dan drum elektrik Alesis Strike Pro ini setahu gue cuman ada 1 warna doang, cuman warna merah aja. Tidak ada warna hitam dan warna lainnya. Terus ini shell drum elektriknya kayu. Dan yang pastinya berat. Gimana Bang Ayub? Berat kan? Yoi itu. Karena tadi yang pasang Bang Ayub. Jadi dia yang merasakan beratnya. Ada 2 box tadi. Tapi kita nggak bisa ngeliatin boxnya karena gede banget di depan sana. Nah, di sebelah kiri sini adalah penempatan modulnya. Jadi ini modulnya emang disengaja taruh paling ujung. Biasanya tuh drum elektrik kalau ditaruh di kiri sini kadang-kadang suka kelindungan hi-hat. Jadi kita ngeliatnya harus begini. Tapi kalau ini enggak, tempatnya udah ditaruh sendiri gitu paling ujung kiri. Jadi aman lah. Dan ini gue bilang sih tampilan modulnya juga ganteng banget sih. Ada ratusan soundbank di dalam modul ini. Terus ratusan user preset. User preset ini adalah sound yang bisa kalian buat sendiri. Di modulnya ini juga ada mixer ya. Mixer sendiri-sendiri gitu. Jalurnya untuk kick, snare, tom 1, 2, 3, 4, hi-hat, crash 1, 2, 3, sama ride.
Jadi kalau misalnya aja ya, kicknya volumenya kurang naik gitu. Ya udah kalian tinggal naikin mixernya aja yang ada di sini. Terus snare-nya gimana? Mantap nggak? Drum mahal bro, emang beda. Kalau kita lihat ke belakang modulnya sini, di sini tuh ada input padnya sampai berapa channel ya? Banyak banget ini. Ada 13 input di modulnya ini. Jadi kalian bisa memasukkan sampai 13 pad. Kayaknya ini udah nggak bisa ditambah lagi ya. Udah paling pol ya. Terus ada satu lagi nih yang istimewa banget dari drum elektrik ini adalah dia punya 8 output. Jadi hampir setara kayak drum akustik pakai mic. Jadi 8 output itu kicknya sendiri, satu channel, terus habis itu snare-nya satu channel, tom-tomnya stereo. Stereo tuh berarti ada 2 channel. Terus simbal-simbalnya ini stereo juga ada 2 channel. Hi-hat-nya sendiri satu channel. Terus ride-nya ini sendiri. Biasanya drum elektrik pada umumnya itu kan cuma 2 ya outputnya. L, R, udah. Tapi kalau ini dia benar-benar detail, punya 8 output. Untungnya kalau punya 8 output di drum elektrik ini, pada saat live, semuanya bisa dipastikan itu akan balance. Apalagi buat sound engineer tuh bahagia banget. Dia bisa adjust satu persatu kan, dari kicknya, snare-nya, tom, simbal-simbal. Jadi nggak ada lagi tuh yang kedengarannya cuma snare doang, atau yang kedengaran cuma hi-hat doang. Terus di sini ada SD card. Nah, SD card ini gunanya untuk memasukkan sound sample. Jadi ini udah bonus SD card-nya. Kalau kalian beli drum elektrik Alesis Strike Pro, bonus ini. Beserta bonus sound sample-nya juga. Jadi di dalam sini tuh udah ada sound drum yang direkam dari drum akustik. Terus habis itu dimasukkan filenya ke sini dan bisa kamu pakai di drum elektrik ini. Begitulah kira-kira. Di sini ada colokan kabel USB juga untuk masukin ke komputer sini biar drummu bisa terkonek sama virtual instrumen yang kamu punya di komputer atau laptopmu. Tapi hari ini gue nggak pakai virtual instrumenan. Gue hanya mengandalkan sound yang ada di dalam modul ini. Gue mau mereview sound yang ada di dalam sini dan sound sample yang ada di SD card itu tadi. Oke, lanjut. Terus di belakang sini ada display kontras. Wah, jadi layarnya bisa kamu gelap terang gitu. Terus di sini juga ada stereo out. Yang gue pakai ini sekarang cuman stereo out doang. Gue tidak pakai 8 output karena kabel jack gue nggak cukup. Puas banget ya, fiturnya tuh di modul ini tuh luar biasa sih. Cuman emang ada beberapa fitur di modul ini tuh nggak untuk pemula banget ya. Lumayan ribet lah mengoperasikannya. Buat drummer pemula pasti bingung gimana cara settingnya. Sekarang kayaknya gue pengen ngasih denger sama kalian semuanya sound preset yang ada di dalam modul ini. Cuman karena sound presetnya banyak banget, jadi ini beberapa sound aja yang sudah gue pilih dan menurut gue bagus. Nah, ini sound pertama, Big Bird Kit. Jadi kalau kalian nyalain drum elektrik ini, pertama kali kalian akan ketemu dengan sound yang namanya Big Bird Kit. Kayak gini suaranya.
Gimana? Big Bird Kit, sound nomor 1. Sekarang kita lanjut ya. Enak banget ya snare-nya. Kayak berasa tetap ada dagingnya gitu. Kalau ini settingan jazz ya. Jadi emang ride-nya ini menyerupai ride beneran. Ada 3 elemen suara gitu. Ada bell, bow, sama edge. Oke, kita coba sound yang lain lagi. Pop Rock Kit nomor 24. Gue sangat menikmati sih sound-sound yang ada di preset modul ini. Apa ya, kayak ada dagingnya gitu. Kayak, bukan kayak drum elektrik rasanya. Wah, ada sound bass-nya. Wah. Wah, gila. Next, house music. Suaranya tuh loh, clarity-nya itu nggak bisa dibohongin sih. Oke, ini sound auto EDM. Wah. Amazing.
Next, next, next. Wah, ini soundnya Phil Collins banget. Gue lupa judul lagunya apa. Ada beberapa sound percussion juga di sini. Wah, ini sound jungle. Asik ya? Kita coba hip hop kit. Jadi dia satu pad ini suaranya bisa sampai 2. Karena padnya ini two zone ya. Pad snare-nya juga two zone. Next, Rockerman. Ini pasti kalau rocker suka banget sound ginian. Wah, sedap banget. Ah, terlalu besar nih. Crash 3-nya kita turunin. Gila, soundnya udah jadi banget, enak. Oke, kalau ini gospel kit. Gue kurang begitu suka sama soundnya. Terutama sound snare-nya. Oke, ini drum and bass kit. Yang bikin gue enak tuh karena soundnya tuh clear banget. Jadi MIDI-nya gitu nggak berasa. Ini sound metal. Kurang begitu suka sih sama sound metalnya. Masih enak yang tadi tuh. Ini mirip banget sama sound yang gue mainkan tadi. Apa namanya? Rockerman. Cuman ini simbalnya lebih kecil-kecil gitu rasanya. Gue kurang suka nih sound simbalnya. Kecil. Ini adalah sound untuk kalian yang suka headbang.
Kayak gue tadi denger orang Ada vokalis metal di sini. Lucu banget nih. Ini Junkyard Kid. Apa drum setnya Dedeno dimasukin ke drum Alesis Strike Pro ini ya? Ini bukan suara drum ya teman-teman, ini kayak suara kaleng, suara galon. Oke, ini nomor 86, Auto Funk. Asik banget. Jadi di padnya ini kayak ada suara keyboard sama drum tuh jadi satu gitu. Oke. Ini nomor 91 ada Standard Rock Kit. Kayak masih kurang nendang gitu rasanya ya. Oke, ini sound dubstep bro. Wah, dubstep bro. Oke, next ini Maple Brush. Jadi mungkin kayak pakai stick brush kali ya. Walaupun gue mainnya bukan pakai stick brush, pakai stick kayu biasa. Tahu nggak ini lagu apa? Asik. Kayak main pakai stick brush ya. Ini kayak soundnya di lagu John Mayer. Gue lupa apa namanya. Bener-bener masih banyak sih. Ini udah nomor ke 116. New Jack Swing. Oke, udah habis. Jadi ada 136 preset sound
yang tadi udah gue pilihin di antaranya dan gue mainkan dan perdengarkan sama teman-teman semuanya. Sebagian besar sih soundnya gue suka ya. Sound preset itu yang udah dari pabriknya sana lah dimasukin ke sini. Ya sebagian besar sih gue suka, terutama sound elektroniknya. Cukup serius menggarap sound drum electric Alesis ini. Clarity-nya juga yang gue denger di sini emang gak bohong sih, bener-bener apa ya? Bener-bener bukan kayak sound MIDI atau sound mainan gitulah. Yang jelas ini bener-bener serius gitu penggarapan soundnya. Kerasa banget tuh drum elektrik ini seakan-akan kayak ada suara dari kayunya ini, suara bodinya gitu ya. Nggak cuman suara dari headnya aja, suara yang pura-pura gitu. Tapi emang beneran kerasa gitu nyawanya. Emang nggak bohong sih, sekali lagi harga. Oke, kalau tadi adalah preset sound yang udah disetting dari pabriknya sana. Nah, kalau ini user preset, artinya sound yang sudah disetting sama gue sendiri. Nah, ini dia SD card yang gue maksud tadi. Di dalam sini sudah ada sound preset, DW, terus paiste simbal, jiljian simbal, dan sabian simbal. Sekarang mari kita coba ya. Ini adalah sound sample yang diambil dari drum DW kolektor Maple. Dan simbal-simbalnya adalah simbal dari paiste seri 2002. Gila, ini sampai ke kayu-kayunya gitu tuh kayak ada rasanya gitu ya. Padahal ini adalah sound sample yang kita ambil dari drum akustik terus diprocessing. Terus kita masukin ke sini melalui SD card itu tadi. Tapi coba kalian dengar dengan detail ya. Beneran kayak ada suara bodinya gitu. Wah. Drum elektrik ini ada fitur choke namanya. Artinya simbalnya bisa ditangkap. Wah, semua simbalnya ya ada fitur choke-nya. Kecuali hi-hat. Emang kan kalau di hi-hat benerannya nggak akan ditangkap juga. Cukup sedap lah ya. Dengerinnya aja, gue di sini beneran clear banget soundnya, terus berasa banget gitu dagingnya.
udah kayak drum akustik, udah persis gitu. Dan rasanya pun sama gitu, capek-capeknya juga sama kayak mainin drum akustik rasanya. Ini kayaknya ukurannya bukan 18 deh, 20 inch ya. Ini 20 inch. Terus ini juga tomnya kayaknya ukuran 8 inch, standar kayak tom drum akustik pada umumnya. Terus ini tom 2-nya ukurannya 10 inch ya. Terus ini floor satunya 12 inch dan ini floor 2-nya 14 inch. Terus ini snare-nya 14 inch juga. Pantesan rasanya tuh beneran kayak drum akustik. Oh iya, ini floor 2-nya gue rubah jadi suara snare ya. Snare low. Karena sesuai sama set gue. Kalau biasanya gue main tuh pakai 2 snare. Tapi harusnya sih pad snare itu yang paling ideal adalah 3 zone. Karena dia bisa menangkap suara rim shot, sama yang tanpa rim shot, sama yang mukul kena rim shot gitu. Itu tuh kayak harus ada bedanya. Tapi sih ini di pad snare-nya hanya 2 zone aja. Kalau dibikin 3 zone harusnya sih lebih perfect ya rasanya. Ini di ring-ring tomnya ini gue bikin suara splash. Terus ini suara stack cymbal. Karena kalau di drum elektrik nggak terlalu pengaruh lah ya, ring begini. Mendingan kita jadiin suara yang lain. Terus padnya ini mesh head, jadi bisa di-tuning. Jadi bisa di-tuning nih, kayak drum akustik. Misalnya tuningan tom kalian kencang, tom satunya. Ini bisa disesuaikan. Tapi sekali lagi ini nggak pengaruh ke soundnya. Hanya pengaruh ke keregangannya aja lah. Ini udah bener nih. Gila, ini perfect banget sih rasanya. Tapi overall gue cukup puas sama drum ini. Fiturnya oke banget. Padnya juga oke banget. Tampilannya gagah banget. Terus harganya. Ini part yang paling penting. Harga. Ada yang tahu nggak harga drum elektrik ini berapa? Tahu nggak bang, berapa bang? 38. Wah, curang. Cek dulu dia di Tokped. Jadi harga drum elektrik ini tidak sampai ratusan juta lah, nggak nyampe. Kalau Roland TD berapa ya? TD 50 ya kalau nggak salah yang dipakai sama J. Weinberg itu kayaknya nyampe deh, cepet tuh nyampe. Tapi kalau Alesis Strike Pro ini yang fiturnya mirip-mirip kayak Roland TD 50, harganya jangan kaget ya. Harganya cuma 38 jutaan. Gue nggak tahu detailnya, tapi yang jelas harganya yang gue lihat di marketplace online Tokopedia kemarin, harganya 38 juta aja. Jauh banget sih sama Roland ya. Kalau kita bandingin sama Roland, jauh banget yang harganya bisa mencapai ratusan juta. Tapi fiturnya Alesis Strike Pro ini nggak kalah sama Roland TD50, Roland VAD. Ini nggak kalah, harganya cuma 38 juta. Ya semoga aja sih drum elektrik Alesis Strike Pro ini punya ketahanan yang kuat. Tapi yang jelas Alesis punya service centernya sendiri di Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau misalnya rusak, kayaknya sih udah bisa langsung dibenerin ke service centernya ya. Kalau begitu cukup reviewnya hari ini teman-teman. Habis ini kita review drum elektrik apa lagi? Silakan tulis di komen bawah. Alright? Dan tuliskan juga komentarmu untuk drum elektrik Alesis Strike Pro Special Edition ini. Oke?